Nakarahata shikiremete kiara mataka. Sikiarana mahata shikine kata kolono motoko. Nikaharata shikiarana ramataka. Tuhan, biarkan kerinduan hati kami ini sama dengan kerinduan hatimu. Kenal Engkau, bergaul dengan Engkau lebih lagi. Pagi ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Terus Engkau ajari kami, curahi kami dengan apa yang jadi kerinduan hatimu. Buat anak-anak Tuhan hari ini mengalami sesuatu yang baru. Sesuatu yang ilahi muncul dengan kuat dan lahir dalam hidup kami. Ini hari-hari yang dimana Engkau sedang membalikkan semua keadaan. Apa yang orang berkata tidak mungkin, Engkau buktikan itu mudah bagimu Tuhan. Dan hari-hari ini hamba sungguh minta blessing Tuhan. Khusus pagi hari ini hamba mintakan blessing anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara ya Tuhan. Buat kami menangkap akan hatimu. Buat kami mengerti akan rancanganmu. Buat kami jalan bersama dengan Tuhan. Dan menikmati semua anugerah yang terbaik yang Kau sediakan buat anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati berkata, Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya beberapa hari yang lalu ketika saya baca di media, kalau Anda ikuti sampai dengan hari ini, bahkan kita mendoakannya minggu lalu juga, Anda mengerti bahwa sedang ada konflik di Timur Tengah, sedang ada perang antara Israel dengan Palestina. Saya teringat peristiwa tahun lalu sebetulnya, waktu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk ke Israel. Dan kali itu sesuatu yang ajaib Tuhan beri, kami pergi ke melayani pada hari terakhir tentu di Tel Aviv, bersama dengan Morris Sirulo. Tapi rangkaian hari-hari sebelumnya Tuhan bawa dalam sebuah trip yang menurut saya beda sekali. Tuhan berikan kita kesempatan untuk pergi ke negara Yordania, melayani akan beberapa gereja di sana. Dan kemudian Tuhan bawa kami masuk kota Bethlehem. Saudara, di Bethlehem kami tidak pergi ke gereja yang orang yakini tempat Yesus, Maria, dan Yusuf di palungan, tempat mereka di kandang yang zaman dulu, tempat mereka mengalami akan peristiwa Natal pertama. Tapi Tuhan beri kami kesempatan melayani di sebuah sekolah Alkitab di Bethlehem. Menarik sekali, dosennya, profesornya, semua orang Palestina. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang luar, semua orang Palestina, orang-orang pinter, anak-anak Tuhan, cinta Tuhan dengan ajaib. Dan murid mereka ada sekian ratus, dan kita diberi kesempatan untuk menari, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, dan diberi kesempatan kita bisa fellowship dengan anak-anak Tuhan, orang-orang Palestina. Kalau Anda berkata itu perang agama, sama sekali tidak. Sebetulnya itu urusan tanah, urusan ingin berkata siapa yang punya hak atas tanah perjanjian. Saya sejujurnya mengajukan satu pertanyaan yang sulit bagi mereka. Saya bilang, boleh nggak saya tanya dari hati saya sendiri? Kalau tidak pengen jawab ya tidak apa-apa. Dia berkata, oh silahkan. Kalau bisa kami jawab, kami jawab. Saya berkata, kalian kan orang Palestina, iya. Secara politik kalian bertentangan, secara militer kalian bertentangan dengan Israel. Betul. Sedangkan semua nabi yang kau baca adalah nabi yang adalah sebetulnya orang Yahudi. Dan engkau membaca Alkitab dan engkau tinggal di Bethlehem, kota yang paling terkenal mungkin di seluruh dunia. Saya bertanya, di hatimu apa yang terjadi? Dia mengatakan, itu konflik batin kami bertahun-tahun. Tapi, lihat yang dia katakan begini.
Tapi kami ini tidak sedang mengikut orang Yahudi. Kami ini ikut Tuhan Yesus Kristus. Dan kami adalah anak-anaknya. Kami tidak berkata bahwa Yesus itu orang Yahudi. Dia berkata Yesus itu punya darah, ada Rut orang Moab, dan sekian banyak lagi yang lain yang bukan darah Yahudi. Dia berkata kami tidak ikut bangsa tertentu, kami ikut Yesus Kristus Tuhan. Dan itu yang membuat kami tetap cinta kepadanya. Dan mereka berkata, kami tahu kami sebetulnya bersaudara. Hanya kita dua-dua saudara-saudara yang nakal sebetulnya. Makanya berantem terus, tidak pernah baik. Saya ingat akan peristiwa itu. Dan tiba-tiba terngiang di hati saya akan satu lagu yang sekian tahun lalu saya pernah dengar. Dan lagu itu dinyanyikan oleh seorang penyanyi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan judulnya adalah Bethlehem Morning. Saya mau ajak Anda nikmati akan lagu ini sebelum nanti kita belajar firman. Lagunya sangat baik. Lagunya berkata, angkat kepalamu, tidak perlu kamu berduka. Tangannya tetap akan diulurkan bagimu. Sebab bagimu seorang anak telah dilahirkan, janjinya digenapi. Dia berkata, Yerusalem, dia berseru kepadamu. Dan dia tidak datang dengan sia-sia. Tangan kasihnya terbuka untuk Anda. Dan dia akan datang kembali. Lagu ini berkata, Bethlehem Morning, atau pagi di Bethlehem. Itu bukan sekedar suatu memori. Karena seorang anak telah dilahirkan di sana. Dan dia datang untuk membebaskan kita. Fajar di Bethlehem. Aku bisa melihatnya di wajah, di matamu. Karena seorang anak telah dilahirkan di sana. Dan rohnya tidak pernah mati. Bintangnya tidak akan pernah meredup. Dan itu akan jadi sebuah fajar yang total baru. Sebuah Yerusalem baru. Di mana kita akan memerintah. Dan kita memerintah bersama dengan dia. Bethlehem Morning is more than just a memory. Lebih dari sekedar sebuah kenangan. Karena seorang anak telah dilahirkan di sana. Dan dia datang untuk membebaskan kita. Fajar di Bethlehem, aku bisa melihatnya pada matanya. Sebab seorang anak telah dilahirkan di sana. Dia raja di atas segala raja. Dia tuan di atas segala Tuhan. Dan dia akan datang kembali. Saya berdoa, pagi ini ada fajar yang baru dalam kehidupan kita. Ada sunrise yang ajaib yang akan Tuhan berikan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nama Bethlehem artinya adalah Bait Lahem, artinya rumah roti. Saya masih ingat tahun lalu ketika kami tiba di kota itu. Di jalan saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa yang kau ingin sampaikan buat hamba-hamba Tuhan, buat orang-orang yang tinggal di Bethlehem hari ini. Dan pada waktu itulah Tuhan bicara ke hati saya. Dia berkata, nak, Bethlehem memberikan 3 pilihan dalam hidup anak-anakku. Dan setiap orang harus menentukan akan pilihannya. Dia akan hidup di dalam aku sebagai apa? Dengan 3 pilihan yang aku berikan dalam kehidupan mereka. Saudara, Yesus sendiri berkata, akulah roti. Dia mengatakan, aku ini roti. Setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, Anda menyadari atau tidak, Anda di rumah roti. Di rumah di mana seseorang berani berkata, akulah roti. Dan Bethlehem, rumah roti itu memberikan akan 3 pilihan.
Saya mau sampaikan dengan cepat akan 3 pilihan ini. Dan saya berdoa akan memberikan sebuah pengertian dalam kehidupan semua kita. Saudara, yang pertama, kalau saudara dan saya ikut Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak pernah menjanjikan sebuah kehidupan yang tidak ada masalah. Dia tidak pernah menjanjikan sebuah bahtera yang tanpa mengalami akan gelombang dan badai dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan janji bahwa kita akan berkemenangan. Tetapi akan ada waktunya, atau mungkin sebagian kita sudah pernah mengalami, di mana keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Di mana Alkitab juga pernah menceritakan, di rumah roti pernah terjadi kelaparan. Dan di saat seperti itulah, Bethlehem memberikan sebuah pilihan pertama, yaitu tinggalkan akan rumah roti, cari makanan di luar dia, dan berharap itu akan berhasil. Tapi sejarah Alkitab mengatakan, setiap kali sepertinya Bethlehem tidak memberikan yang kita inginkan, setiap kali roti di sana sepertinya habis. Dan selalu ada anak-anak yang berpikir bahwa aku akan cari di luar. Maka pilihan pertama akan berkata, silahkan pergi. Tapi percayalah, ujungnya tidak akan pernah lebih baik. Izinkan saya baca sebuah kisah dalam perjanjian lama, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 17. Kitab Hakim-Hakim 17 ayat 5 sampai 13. Ada cerita tentang seorang muda yang dari Bethlehem. Hakim-Hakim 17 ayat 5 berkata, Mika ini mempunyai kuil, dibuatnyalah efod dan terafim, ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda di Bethlehem Yehuda, dari keturunan Yehuda, ia seorang Lewi, dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Bethlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku, dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada orang Lewi menjadi imamku. Persoalannya yang disembah bukan Tuhan Yehova, tapi yang disembah kalau Anda membaca di ayat-ayat yang awal adalah efod dan terafim. Itu satu dewa tertentu, tapi imamnya orang Lewi. Orang Lewi dari mana? Dari Bethlehem. Mengapa kok bisa begitu, Pak? Sebab di Bethlehem dia tidak punya pekerjaan. Desakan akan kebutuhan hidup membuat dia keluar dari Bethlehem, dan karena pemenuhan kebutuhan hidup,
panggilannya sebagai imam Tuhan ditinggalkan, dan dia jadi imam buat manusia, bahkan lebih parah lagi buat patung berhala yang seharusnya dia hancurkan. Dia abdikan dirinya kepada keluarga ini hanya untuk sebuah pemenuhan kebutuhan hidup. Kalau Anda baca kisah ini, berakhir lebih tragis sekali. Satu hari datanglah suku Dan. Mereka sedang mencari tempat buat tinggal mereka. Dan mereka masuk ke rumah Mika. Dan mereka melihat akan efod dan terafim itu yang dijaga oleh orang Lewi yang ada di sana karena sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Dan suku Dan berkata, kamu ikut aku. Daripada kamu jadi imam buat satu rumah tangga, kamu jadi imam kami buat seluruh suku. Dan orang muda ini, oleh karena kepenuhan hidupnya dicukupi lebih banyak lagi, demi sebuah kehormatan buat dirinya, dan demi saya percaya sebuah bayaran yang lebih banyak, dia tinggalkan Mika, dia bawa akan patungnya, dan kemudian dia jadi imam atas seluruh suku Dan. Dan Alkitab mengatakan bahwa itulah suku pertama dari 12 suku Israel yang menyembah berhala dan meninggalkan Allah Jehovah. Kalau Anda membaca kitab Wahyu, ada urutan 12 suku Israel, suku Dan dihapus dari situ dan tidak lagi masuk jadi bagian Israel. Mengapa bisa seperti ini tragisnya, saudara? Sebab ketika seseorang merasa Bethlehem tidak bisa memberi dia makan lagi, maka dia memberi atau dia memilih akan keputusan pertama, option pertama, aku tinggalkan Bethlehem buat supaya kebutuhanku di dunia tercukupi. Kalau Anda membaca di Alkitab, ini bukan kisah yang pertama, tapi ada lagi yang lain. Coba kita lihat kitab Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ada orang muda, orang Lewi tinggal di Bethlehem Yehuda. Di sana tidak ada orang menggaji dia. Dia butuh buat kebutuhan hidupnya. Dia tinggalkan Bethlehem. Sampai di keluarga Mika, dan ketika ada deal soal penghidupannya, dia tinggalkan Allah Jehovah, dia mengabdikan dirinya kepada berhala. Tapi ada kisah lain, orang bernama Elimelech, dengan Naomi istrinya dan 2 orang anaknya, suatu hari terjadi kelaparan di rumah roti. Dan pagi hari itu, keluarga kecil ini pergi meninggalkan Bethlehem. Pergi ke tanah Moab dengan berpikir di sana ada makanan. Tapi kalau Anda membaca kisah tadi, maka Elimelech mati, 2 anak laki-lakinya juga mati. Ketika kita mengambil akan pilihan yang pertama, dan kita menolak untuk bertahan dan setia dengan Tuhan,
Pilihan meninggalkan akan Yesus hanya oleh karena kita mengharapkan sesuatu yang namanya penghidupan kita di dunia ini. Ujungnya adalah kematian. Oh Pak, saya tidak. Saya ikut Tuhan kok. Saya mau beritahu dengan jelas apa yang saya maksudkan. Saya melihat, saya sudah lebih dari 30 tahun saya melayani Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan. Saya melihat akan pergumulan dari anak-anak kita, dari kecil sampai remaja, dari remaja sampai dewasa. Saya melihat pergumulan yang sama, pergumulan meninggalkan rumah roti itu nyata sekali. Anda mungkin akan berkata, Pak, saya nggak ke Moab. Tapi mungkin sebagian kita akan berkata, saya hanya ke rumah Mika, dan dia juga orang Yahudi di sana. Sebetulnya apa yang saya lihat? Saya lihat ketika anak-anak itu masih kecil, mereka kita kenalkan dengan Tuhan Yesus. Dan sebagian dari anak-anak itu mulai kenal dengan Tuhan, hatinya mencintai Tuhan, suka dengan pelayanan, membaca Alkitab, menggebu-gebu dengan Tuhan. Dan pada saat-saat umur tertentu, saya perhatikan, akan terus dengan baik seperti itu, orang tuanya pun akan mendukung. Tapi saya melihat sebuah fakta. Begitu anak itu mulai masuk usia remaja, begitu anak itu sudah mulai SMP atau kemudian SMA, begitu anak itu mulai kuliah, sesuatu terjadi. Saya melihat bahwa kemudian dibuat sebuah pertentangan antara yang namanya pelayanan, mencintai Tuhan, terlibat dalam kegerakan Tuhan, ditentangkan dengan yang namanya kuliah. Saya bukan orang yang anti kuliah, tapi ini yang saya maksudkan. Orang tua akan berkata, nak, sudahlah, kuliah nomor 1, pelayanan belakangan kalau ada waktu. Sebab kuliahmu ini nanti merupakan masa depanmu. Kelihatannya logis. Tapi sebetulnya kita mau berkata, Tuhan gak bisa tolong kamu nak. Engkau yang bisa tolong dirimu sendiri. Dan saya mulai melihat, begitu mulai kuliah, pelayanan adalah just a memory. Sekedar masa lalu yang pernah kita lewati. Dan kemudian kita kuliah, kita mencapai sarjana, kawin, terus ngapain saudara? Oh ke gereja Pak saya. Tapi hatinya sudah tidak dengan Tuhan lagi. Melihat jiwa-jiwa sudah hambar. Melihat pelayanan, dibaca kegiatan. Sebagian lagi saya melihat anak-anak tumbuh remaja. Saya perhatikan begitu kenal dengan yang namanya pacar, calon suami, calon istri. Hilang semua yang pernah jadi bagian dari perjuangannya dengan iman, dengan Tuhan. Semua yang pernah membuat dia berapi-api cinta Tuhan, lenyap. Yang cewek berkata, inilah sandaran hidupku. Yang cowok berkata, inilah dia tulang dari tulangku. Dan kemudian artinya dengan Tuhan nomor sekian. Nanti ketemu lagi Tuhan kalau kami dalam masalah. Bukankah itu kenyataan yang terjadi? Orang-orang yang dulu sebelum menikah berapi-api dengan Tuhan. Hidupnya didedikasikan buat Tuhan. Cinta Tuhan luar biasa. Tiba-tiba tanpa disadari dia meninggalkan rumah roti. Anda berkata, tidak Pak, tidak saya tinggalkan. Iya, Anda di halamannya rumah roti. Sebab kalau kita mau jujur, sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau kita, itu menakutkan jiwa kita. Dan saya lihat orang tua yang dulu begitu masa mudanya, cinta Tuhan luar biasa. Bisa berhari-hari tidak pulang mempersiapkan KKR. Hari ini tidak bisa memberikan akan dorongan yang sama kepada anak-anaknya.
Lebih memilih berkata, sudahlah sekolah yang baik, sekolah yang pinter, nanti cari duit. Apakah Anda lupa? Firman berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak menambahinya. Tapi Bethlehem memberikan sebuah pilihan yang seperti itu. Bethlehem memberikan sebuah pilihan ketika engkau merasa semuanya kering atau sepertinya semuanya hopeless. Bisakah engkau berkata, nak, apapun yang terjadi, Tuhan nomor satu. Jangan sampai pudar di hatimu, ikut Tuhan. Atau kita berkata, ikut Tuhan itu baik. Minimal kamu tidak akan masuk neraka, nak. Tapi di dunia ini kau harus tolong dirimu sendiri. Dan saya melihat pada ujungnya ketika Anda kehilangan roh Tuhan yang kuat dalam hidupmu, tidak pernah bisa kembali lagi. Tidak pernah bisa kembali lagi. Beberapa tahun yang lalu kami buat reuni. Saya itu paling gak terlalu happy lah dengan reuni itu, saudara. Hampir-hampir gak pernah ikut. Dua minggu lalu ketemu teman SMP saya. Waduh, ketika kita buat pasar murah di Kalicari. Dia sudah hebat, anggota DPRD Semarang. Kok gak ikut reuni? Kamu tidak kenal saya. Masa lalu saya tidak usah diingat, saya melihat masa depan saya. Kenapa barang yang redup di belakang kita masih ingat-ingat, sementara yang gemilang di depan kita lupakan. Satu hari kita buat reuni, tahun 79, 80-an kita pernah pelajar Semarang mengalami revival besar, saya termasuk orang yang mengalami jamahan Tuhan. Sekarang cukup banyak di antara kami yang jadi hamba-hamba Tuhan. Dibuatlah reuni, 30 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Dan suatu hari pada waktu kami lagi kumpul, Tuhan berkata begini, aku ingin kalian ambil dari sumur kegerakan itu. Ambil lagi dari sumur kegerakan. Saudara, akhirnya pada hari itu, kami kumpul lagi di Kapuran, tempat awal di mana kegerakan dimulai, kami doa. Saya melihat pemandangan menyedihkan. Hampir semua teman-teman saya tidak tahu bagaimana cara mengambilnya. Hari itu saya bawa, saya nggak tahu mungkin ratusan anak-anak youth, ambil teriak doa di sana. Dan diam-diam teman-teman saya yang sudah sejak 30 tahun lalu ikut Tuhan, dia lihat orang-orang muda militan itu, ada yang menggelitik hatinya. Dan mereka berkata, yuk kita kumpul lagi, kita doa lagi seperti dulu. Saya tanya maksudnya, seminggu sekali kita kumpul lagi di sini, kita doa lagi. Saya tahu hatinya sangat ingin menikmati yang dulu pernah dinikmati. Saya dengan segala kerendahan hati, saya berkata, percuma, sudah lewat. Tempat ini sudah tak berarti lagi buat masa depan kita. Apa yang pernah kita singkirkan dari hati, tidak semudah kita mengambilnya lagi, tidak akan semudah itu. Beberapa tidak percaya, mereka mulai doa. Anda tahu yang sejauh saya dengar, hanya bertahan, nggak sampai 3 kali. Hari pertama masih kumpul, itu pun sebagian besar terlambat. Minggu kedua, mereka berkata, teman-teman, ayo kumpulkan anak-anak kita. Dikumpulkanlah anak-anaknya, cuma saling pandang memandang, tidak kenal ini anaknya siapa, hanya memandang dari jauh. Ayo kita berdoa. Semua berdoa dalam hati, mengeningkan cipta mulai. Selesai. Mengeningkan cipta apa enggak jelas. Minggu kedua yang terlambat makin banyak. Dan minggu ketiga, semuanya selesai. It's over. Kehilangan api Tuhan, saudara. Jangan Anda pikir itu akan dengan gampang diambil kembali.
Kalau Anda kenal pribadi Roh Kudus, firman berkata, jangan dukakan Roh Kudus Allah. Sekali dia meninggalkan kita, mungkin akan butuh puluhan tahun kalau Anda setia. Tiba-tiba dia akan mampir sebentar dalam hidupmu. Tapi setiap kali orang Kristen dengan apa yang dia buat, engkau singkirkan roh Tuhan dalam hidupmu, hidup anak-anakmu. Jangan pernah berpikir, nanti kau bisa berdoa lagi. Nanti kau bisa melayani lagi. Tuhan tidak bisa diatur. Saya berdoa, tidak ada orang yang membuat sebuah pilihan yang pertama. Pak, tapi keadaan begitu berat, saya sepertinya sudah hampir mati. Bertahan dalam kesetiaan akan menghasilkan kemuliaan yang lebih besar. Tapi kalau kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan mencabut anak-anak kita dari akar api Tuhan dengan alasan apapun, saya berani berkata sampai kapanpun, engkau akan melihat itu tidak akan pernah kembali seringkali. Pak, tapi keadaan begini berat, saya berkata lagi, bertahan dalam kesetiaan dengan Tuhan akan membuat Anda dan saya mengalami kemuliaan yang lebih besar. Saya sudah lihat puluhan tahun saya ikut Tuhan. That's the way it is. Memang seperti itu keadaannya. Ada sebuah cerita, saya tahu ini bukan cerita sebenarnya, tapi ini ilustrasi bagus. Suatu hari ada seorang petani punya seekor keledai, dan keledai itu entah dengan sebuah kesalahan apa yang dia buat, dia masuk ke dalam sebuah sumur. Dan keledai itu berteriak-teriak. Sumurnya memang kelihatannya nggak terlalu dalam, tapi merendam sampai batas leher daripada keledai itu. Si keledai berteriak-teriak, sampai petani mendengar teriakan keledai, dicari, ketemu di dasar sumur dengan air sekian. Maka petani itu berkata, bagaimana caranya aku menyelamatkan ini? Aku angkat keledai ini susah. Sedangkan sumur ini sebetulnya sumur kotor juga. Maka paling gampang ya sudahlah, aku kubur saja keledai ini dengan sumurnya. Once for all, selesai. Lalu kemudian dia panggil orang-orangnya. Dia berkata, timbun sumur ini. Dengan tanah itu timbun. Pak, ada keledai. Ini keledai hopeless. Nggak mungkin tertolong. Sudahlah, susah juga ngangkat dia, berat. Timbun. Dan keledai ini teriak, kenapa kau timbun aku? Hopeless. Saudara, tapi keledai ini bukan keledai, kebanyakan keledai. Mungkin keturunannya keledainya Bileam, saudara. Punya nyali dan punya kemampuan berpikir. Maka mulailah pekerja-pekerja itu membawa tanah dan dimasukkan, ditimbunkan pada sumur itu. Dan begitu ditimbunkan, kena ke badan keledai itu. Dan tiba-tiba keledai ini berkata, aku tahu caranya. Dia berteriak lebih keras, dia berkata, petani, jangan terlalu lama nimbunnya, cepat. Kau sudah pengen mati, whatever, terserah, cepat kalau menimbun. Jangan lambat-lambat begini. Sebab dia tahu apa yang dia buat, saudara. Ketika ditimbun sampai ke badannya, dia mulai menari. Dan tariannya sambil menyanyi dia berkata, goyang-goyang, naik ke atas. Goyang-goyang, naik ke atas. Goyang-goyang, naik ke atas. Masa Anda tidak mudeng toh? Pinter mana Anda dengan keledai itu? Saudara tahu apa yang dia buat? Setiap tanah yang nimbun dirinya, dia goyangkan. Tanah itu akan ke bawah kan? Ketika tanah itu ke bawah, tumpuan tanah di bawah kan makin tinggi. Dia naik ke atas. Goyang-goyang lagi,
dia naik ke atas. Di sebuah titik itu tanah makin tinggi, dia nggak tertimbun sebab dia selalu naik di atasnya. Dan tiba-tiba dia lompat dan dia berkata, terima kasih, kamu sudah selamatkan saya. Semua persoalan dalam hidupmu, Anda saya ajari gerakan baru hari ini. Goyang-goyang, naik ke atas. Amen, saudara? Laki pak, moh sekali wae. Nanti Anda rekam masuk YouTube. Berbahaya hari-hari ini. Tapi saya mau kata nanti pulang ngajari. Maka kok sedih mah persoalan kok kita ajari mah ono gerakan baru. Sehat sempurna luar biasa. Piye gerakane? Ya tadi itu saudara. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena persoalan. Itu akan membuat engkau tambah kuat, tambah luar biasa. Engkau akan naik di tempat yang lebih tinggi. Dan tiba-tiba Anda mengerti, semua merupakan pijakan yang luar biasa. Untuk membuat kita naik. Dan lebih ajaib lagi. Itu yang pertama. Tapi Bethlehem memberikan pilihan kedua. Apa Pak pilihannya? Coba lihat Hakim-Hakim pasal 12. Hakim-Hakim pasal 12. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Dan rekornya luar biasa ini. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Bukan hanya itu. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaum. Dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Jadi anaknya berapa saudara? 60. Saudara mau jadi istrinya Ebsan? Maaf nih bahasa Jermannya tuh, bentahun meteng terus. 60. Gila lah. Pak, ini mungkin istrinya lebih dari satu. Alkitab tidak menulis itu, saya nggak tahu. Mungkin aja. Tapi kalau Anda sampai punya anak 60, bayangin ya, kalau istri satu nih, menikah katakanlah muda lah, umur 20 ya. 15 Pak. Cah cilik tidak boleh nikah saudara. 20 lah ya. 20 dia baru berhenti melahirkan waktu dia usia berapa? 80. Bayangin. 80 itu mungkin sudah nggak sakit saudara. Langsung brujel. Ngeri Ebsan ini. Kayak punya anak, ojo mbok jenenge Ebsan. Kecuali Anda berkata, wah anakmu akeh nak. Nanti papa seneng peternakan. Wah ini luar biasa. Mosok satu rano jadi presiden. Gitu. Jokowi aja bisa mosok nak. Kowe ra. Tak gawe jeneng Joko. Apalah? Ojo kondo-kondo wis pokoknya gitu namanya. Dan mosok anakku, putuku mosok 60 orang no sing dadi presiden satu. Siapa tahu, ya toh? Dan dikatakan ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan. Lalu dikuburkan di Bethlehem. Kenapa kok mati? Kakeang kondangan, saudara. Saudara, siapa yang pernah mantu? Saya sudah pernah mantu. Sekarang Anda bayangkan, Anda punya anak, berapa tadi? 60. Terima lamaran 30, ngelamar 30, impas. Tapi Anda mesti mantu ke anakmu 60. Zaman dulu belum ada tukang foto, belum ada tukang video sih. Jadi nggak usah diatur-atur orang, mesti begini, mesti begitu.
Tapi kalau Anda isinya cuma mantu, nikahkan anakmu, sampai bosen se-Israel. Berkata gini, bendino kau entuk undangan kawin. Sapa-sapa Mbah Epsan itu loh. Bethlehem memberikan pilihan kedua. Anda hanyut dan tenggelam oleh kebutuhan, kesenangan, dan urusan pribadimu. Dan Anda tidak peduli orang lain. Saudara, banyak orang seperti itu. Kenapa ikut Tuhan? Aku pengen diberkati. Aku pengen hidup baik. Nggak salah dengan itu. Tapi saya mau beritahu, terlalu banyak self, terlalu banyak diri sendiri, ternyata itu meracuni. Itulah sebabnya saya melihat berkali-kali Tuhan dengan kita, Dia minta sesuatu dari kita. Entah apapun bentuknya, terutama sesuatu yang sudah terlalu membelenggu hidupmu, menenggelamkan hidupmu dengan itu, Dia pasti akan minta. Sebab di Bethlehem, Anda bisa penuh dengan dirimu sendiri. Dan saudara tidak melakukan apapun yang Tuhan mau. Saya membaca sebuah kisah menarik. Ada seorang wanita yang ketika dia dilahirkan, keluarganya adalah keluarga yang punya perusahaan kopi. Maka sejak kecil anak ini melihat orang tuanya mencicipi akan berbagai rasa kopi. Dan orang tuanya dari kecil ngajari anaknya. Bahkan dari bayi anak ini diberi kopi oleh ibunya. Anda bisa bayangkan bahwa dia hidup dengan tanpa satu hari pun tidak minum kopi. Dari bayi dia minum kopi. Sampai dia kecanduan kopi. Satu hari dia menikah, dikaruniai anak, dia ikut Tuhan Yesus. Dan dia mendengar firman berkata, Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mau bicara kepadamu, dan dia berdoa satu hari, Tuhan, engkau bicaralah kepadaku. Dan suatu pagi, ketika dia lagi dandan, Tuhan bicara kepadanya, nak, bolehkah aku minta itu sesuatu yang sangat kau sukai dari hidupmu? Dia berkata, apa Tuhan? Bolehkah aku minta kamu berikan kepadaku kesukaanmu minum kopi? Dia aneh berkata, Tuhan, engkau kok aneh? Aku dari bayi memang minum kopi. Dan Tuhan berkata, engkau ingin dengar suaraku? Ya Tuhan. Dan aku sedang mendengar suaramu. Dan Tuhan berkata, berikan kepadaku nak. Maukah untuk aku, demi aku, engkau tidak minum kopi lagi? Saudara, wanita ini akhirnya berkata, baiklah Tuhan. Hatiku sukacita aku mendengar suaramu. Walaupun yang aku dengar itu meminta yang aku sukai. Dia berkata, untukmu Tuhan, aku berikan hobi minum kopiku. Saudara, waktu berjalan, tanpa terasa sudah hampir 2 tahun. Dan tiba-tiba suatu hari ketika dia cek di rumah sakit, dokter menemukan ada benih kanker atau penyakit tertentu di badannya. Dan ketika dicek, dokter berkata begini, Anda ini pecandu kopi ya. Dia berkata, bukan hanya pecandu dok, dari bayi aku minum kopi. Dokter berkata, semua yang over tidak baik kan? Dia berkata, ya. Saya cerita ini tidak untuk berkata, mari berhenti minum kopi, karena saya juga suka kopi, saudara. Tenang aja.
Tapi ini ceritanya adalah begini. Dan kemudian dokter berkata, izinkan aku periksa. Pada waktu pemeriksaan itu, dokter mengatakan begini. Seandainya, dia tanya, apakah Anda sudah berhenti? Dia berkata, hampir 2 tahun dok, aku berhenti. Dokternya berkata, seandainya Anda masih minum kopi hari ini, dan tidak break hampir 2 tahun yang lalu, saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tingkat kerusakannya sudah sedemikian rupa. Tapi memang aku lihat, ini sudah drop yang masuk ke badanmu. Justru karena kamu berhenti minum kopi hampir 2 tahun lalu, kami bisa menyelesaikan ini. Dimasukkan rumah sakit, dioperasi, saya nggak tahu persisnya apa. Sembuh. Dia nangis di depan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, yang kau minta tidak pernah untuk engkau, selalu untuk aku. Anda ngerti itu? Kalau Tuhan minta apapun dari hidupmu, seringkali kita berkata, kenapa aku yang dimintain Tuhan? Kenapa harus aku? Ini aku suka. Saya berdoa Anda mengerti. Apapun yang Tuhan minta dari hidup kita, tidak pernah dengan tujuan untuk meremukkan dan menghancurkan kita. Sebab Tuhan tidak ingin kita tenggelam dengan semua keinginan, kemauan diri sendiri. Tuhan mau kita hidup bagi Dia. Tuhan mau kita punya kehidupan yang sehat. Tuhan mau kita tidak hidup selfish. Dan Tuhan mau kita jadi orang-orang yang tahu bagaimana memberkati orang lain. Ada seorang bapak bernama Brian Anderson. Dari keluarga yang sangat sederhana tinggal di Amerika. Dia mengendarai sebuah mobil butut. Dia kerja sebagai montir dari sebuah bengkel besar. Tapi gajinya nggak besar. Orang ini adalah orang yang sangat baik. Suatu hari dia pulang dari tempat kerja dan dia melihat di tepi jalan ada seorang wanita tua dengan mobil mewahnya. Kelihatannya punya masalah dengan mobilnya. Brian Anderson mendekati akan wanita tua itu. Jalanan sangat sepi dan hampir tidak ada orang yang lewat. Kalaupun adanya 1-2. Dan ibu tua ini agak ketakutan. Dia sadar dia sendirian, didatangi seorang pria dengan pakaian kumal karena dari bengkel. Dan dia pikir ini akan merampok aku. Brian melihat itu dan dia berkata, ibu jangan takut. Aku ini anak Tuhan Yesus. Apakah Anda punya masalah? Biarkan saya bantu, karena aku ini kerja di bengkel. Lalu akhirnya ibu itu terpaksa berkata, oke, silahkan. Karena hari sudah agak sore, tidak ada orang lewat, tidak ada pertolongan, hanya orang satu ini. Setelah dia cek beberapa saat, memang dia seorang montir yang hebat. Dalam waktu nggak sampai 1 jam, dia selesaikan semuanya. Dia berkata, ibu silahkan nyalakan mobil Anda. Ketika dinyalakan, mobil itu nyala kembali. Si ibu ini bahagia sekali. Lalu dia berkata, Tuhan siapa namamu? Namaku Brian Anderson. Lalu kemudian ibu ini berkata, berapa yang aku mesti bayar kepadamu? Brian hanya menggelengkan kepala dan dia berkata, tidak bu, aku tidak minta bayaran. Tapi kau begitu berjasa, aku mesti bayar kamu. Dan Brian berkata, ibu, tidakkah pernah Anda mendengar tentang
memberkati orang lain, dan mengasihi orang lain. Kalau ibu memang ingin membayar aku minta satu bayaran. Setiap saat ibu melihat ada orang yang rasanya perlu ditolong, tolonglah dia. Dan saat ibu menolong dia, katakan dalam hati, Brian, aku bayar hasil kebaikanmu hari ini. Itu saja. Jangan diteriakkan di luar, di hati sebut nama saya. Itu akan membuat ibu puas. Oke, katanya, deal. Kalau aku ketemu orang dan aku tolong orang itu, aku akan sebut namamu dalam hatiku. Mereka berpisah baik-baik. Brian pulang ke rumahnya, ibu ini melanjutkan akan perjalanannya. Dan hari itu sudah mulai gelap. Si ibu itu mungkin perutnya lapar, dia lihat ada kafe buka. Dia belok, dia masuk, dan ada banyak orang sedang makan. Ibu ini duduk sendirian di sudut, dan dia pesan makanan. Seorang pelayan dengan hamil tua melayani dia. Dan ibu ini melihat pelayan yang hamil tua ini jalan pun susah. Karena sebetulnya sudah hampir melahirkan. Lalu ibu tua yang kaya ini bertanya, mengapa kamu masih kerja? Wanita ini berkata, kami berdua memang kerja. Tidak cukup kalau untuk berdua, kalau hanya satu yang kerja. Tapi kan sudah waktunya buat kamu untuk melahirkan. Iya. Tapi kalau aku tidak kerja, nanti begitu anak ini lahir dan sebagainya, bagaimana dengan semua kebutuhannya? Tapi dengan senyum dia berkata, tapi aku lakukan dengan sukacita kok, tidak masalah. Dan setelah dia selesai layani, ibu ini makan. Begitu selesai makan, ibu ini berkata, aku minta berapa yang aku mesti bayar, bilnya berikan kepadaku. Dan diberikan bil itu. Ibu itu bayar dengan kartu kreditnya. Dan selesai dia tanda tangan semua. Dia masih nikmati minuman terakhirnya. Sambil wanita yang sudah hamil tua ini bereskan akan mejanya. Dan tiba-tiba ibu itu ingat dengan Brian Anderson. Dia bilang, aku rasa aku bisa berkati dia. Dia ambil dari dompetnya semua uang kontan yang dia punya. Dia punya hampir $1.000. Dia masukkan di amplop yang dia punya. Kemudian dia tulis nama wanita itu yang dia bisa baca di badge-nya. Dia taruh di meja. Dan dia berkata, Brian Anderson, aku bayar kebaikanmu hari ini. Dan ibu itu pergi. Dan pelayan ini ketika mau bersihkan mejanya, dia lihat ada amplop dengan tulisan untuk namanya dia. Wah, ibu itu memberikan tips buat aku. Dan ketika dia buka, hampir $1.000, dia kaget. Dia berkata, aku siap melahirkan anakku. Ini semua kebutuhanku akan tercover dengan uang ini. Malam itu, restoran tutup. Ibu yang hamil tua ini diantar oleh manajernya pulang ke rumah. Sampai di rumah suaminya sudah menunggu. Dan begitu masuk senyum cerah di wajah sang istri. Dia peluk suaminya. Dan dia tatap mata suaminya. Jangan pernah kamu khawatir lagi, Brian Anderson. Tuhan memberkati kita. Anda cerdas. Kalau tidak cerdas Anda bingung. Ki cerita apa tok Pak Pendeta ki hari ini? Ternyata tak cetak ki sekarang. Ibu hamil itu adalah istri dari Brian Anderson. Bayangkan kalau hari itu si Brian berkata, saya minta $100. Karena nggak mungkin ongkos bengkel $1.000 nggak mungkin.
Mentok dia akan berkata $100 dan dibayar, dia tidak melakukan kebaikan, dia melakukan pekerjaan. Maka malam itu dia tidur dengan tetap berkata, aku masih butuh uang banyak. Tapi sebuah kebaikan diberi, karena Anda melihat sebuah kenyataan yang luar biasa. So mari tabur kebaikan dalam keajaiban Tuhan. Lakukan untuk Tuhan sebanyak Anda bisa. Kerjakan buat orang lain sebanyak Anda bisa. Hidupmu akan berubah. Amen. Yang ketiga, yang terakhir, saya harap inilah pilihan kita. Sebab Bethlehem memberikan pilihan yang ketiga. Matius pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Matius pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bethlehem adalah titik awal dari sebuah greatness, sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ikut Yesus akan membawa sebuah semua possibilities, kemungkinan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Ingat Raja Daud lahir di Bethlehem, dan harus ingat, jangan pernah lupa, Yesus Kristus Tuhan lahir di Bethlehem. Ketika saya bicara dengan para pendeta, para profesor sekolah Alkitab di Bethlehem, saya berkata, kamu orang Palestina, kamu sedang konflik dengan Israel. Seluruh dunia mengatakan Jesus of Nazareth, dia keturunan Yahudi. Bagaimana dengan hatimu? Dia berkata, saya tidak ikut sebuah bangsa, saya ikut satu pribadi, namanya Yesus. Dan salah seorang pendeta yang tua itu berkata, pastor jangan lupa, dia lahir di sini sama dengan saya, katanya. Saudara ingat, Yesus berkata, akulah roti. Bethlehem adalah rumah roti, rumah dari Yesus sendiri. Ikut Tuhan itu luar biasa. Dan mengapa setiap hari Anda perlu mendengar firman? Itulah roti yang sebenarnya. Perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang mengubah kehidupan kita. Yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya mau tutup dengan true story yang berikutnya. Yang keledai tadi cuma cerita. Brian Anderson, true story. Saya cerita another true story. Dan lalu saya akan minta teman-teman kita nyanyi sekali lagi Bethlehem Morning. Amen. Dan pagi ini sunrise dalam hidup kita. Karena setiap perkataannya jadi kenyataan dalam hidup kita. Ada seorang pengusaha yang hampir bangkrut, saudara. Dia orang dari New York dan dia hampir bangkrut. Tagihannya begitu banyak, gak bisa dia bayar. Dia utang dengan bank, susah hidupnya. Satu hari dalam keadaan sedih, dia jalan di sebuah taman di New York, di Central Park di New York. Dan ada satu kursi di situ dan dia duduk, dia merenung dengan wajah sedih. Dia berpikir, habis aku kali ini. Utangku begitu banyak. Pekerjaanku tidak lancar. Dia berkata, aku habis kali ini. Semua rumahku akan disita. Aku jadi gelandangan nih. Aku habis. Nafasnya berat karena dia tertekan sekali.
Dan tiba-tiba tanpa dia tahu dari mana, ada seorang tua mendatangi dia. Dan orang tua ini berkata, "Nak, kamu kok kelihatannya sedih sekali?" Dan orang tua itu duduk di sebelahnya. Pengusaha ini berkata, "Iya Pak, hidupku habis, hartaku habis, bisnisku kacau." Dia cerita, dia keluarkan isi hatinya. Lalu orang tua ini berkata, "Aku rasa aku bisa tolong kamu." Dia ambil dari sakunya, saku jasnya. Dan orang laki ini lihat, dia keluarkan buku cek. Tanpa banyak bicara, dia ambil bolpennya. Dia bilang, "Namamu siapa?" Sebut namanya, ditulis. Dan tanpa banyak bicara, dia tulis jumlah tertentu, dan dia tanda tangani. Dia tulis nama jelasnya. Dia lipat jadi 2 ceknya. Dia berkata begini, "Pakai ini. Pakai ini. Aku berharap engkau bisa kembalikan tahun depan. Tapi kalaupun tidak, tolong tahun depan di saat yang sama, temuin aku di sini." Serahkan ceknya. Dan dia pergi. Pria yang putus asa ini kaget. Dia tahu di tangannya ada cek. Dia ke bank, diuangkan, dia dapat uang. Dia lihat pria itu jalan, pergi. Kalau menghilang itu malaikat, enggak menghilang, pergi. Manusia itu. Ketika dia buka, kaget saudara. Itu tertulis angka $500.000, $500.000. Dia kaget. Dia berkata, "Ini uang begitu besar. Kalau aku uangkan, ini modal ajaib ini. Ini modal ajaib." Dan dia berpikir, siapa ya orang itu? Ketika dia lihat tanda tangannya, dia makin kaget. Tertulis nama John D. Rockefeller. Itu salah seorang paling kaya di dunia. Keluarga Rockefeller. Dia kaget setengah mati. "Rockefeller temuin aku. Ini orang paling kaya di dunia dan memberikan aku cek. Dia berkata kalau bisa kau kembalikan, kalau tidak, tidak apa-apa." Dan dia berkata, "Kalau aku bawa ke bank, hilang ini bukti bahwa aku punya cek Rockefeller." Dia pulang berkata, "Rockefeller percaya kepadaku. Bagaimana aku tidak yakin akan apa yang Tuhan bisa berikan kepadaku? Rockefeller bisa percaya kepadaku." Anda tahu yang dia buat? Cek itu tidak pernah dia uangkan. Dia masukkan di kotak khusus, dia simpan rapat-rapat. Tapi apa yang terjadi? Sesuatu di dalamnya bangkit. Dia ngomong ke keluarganya, "Rockefeller percaya kepada gua." Mana buktinya? Nih, gua dapat cek dari John D. Rockefeller. Lihat, kamu ketemu di mana? Di taman. "Oh, saya tak ke sana ya, nasib orang lain-lain," katanya. "Tapi lihat ini, Rockefeller percaya. Kenapa enggak kamu uangkan? Nanti buktinya hilang." Dia suka mengamati tulisan John D. Rockefeller. Dia simpan di kotak, dia simpan rapat-rapat. Dan kekuatannya di dalamnya bangkit. Dalam setahun dia kerja. Perusahaannya berlipat-lipat keuntungannya. Dia semangat kemanapun dia cerita. "Rockefeller percaya kepadaku." Anda tahu, semua orang jadi percaya dengan dia. Tidak ada orang nagih utang. Wah, belakangnya Rockefeller ini orang ini. Mantap bener, kerjaan lancar, diberkati. Dan tahun berikutnya semua utangnya lunas, propertinya tambah banyak, tambah gede bisnisnya. Dia bangga sekali, dia berkata, "Aku mau balikkan ceknya Rockefeller. Karena hari ini persis 1 tahun aku ditolong." Tidak pernah dia uangkan cek itu. Lalu kemudian dia di taman pagi itu.
datang lebih pagi. Mukanya tidak suntuk, mukanya bahagia. Sudah nggak punya utang, duitnya tambah banyak. Dan dia bawa ceknya John D. Rockefeller. Dia tunggu orang tua itu mana. Dan pada jam yang persis sama, orang tua itu datang. Halo, son, katanya. Mr. Rockefeller, katanya. Orang tua ini senyum. Thank you. Luar biasa. Dan aku mau kembalikan cekmu, aku tidak pernah pakai cekmu. Orang tua ini senyum. Dan bapak ini makin kagum. Wih, orang kaya itu kok sederhana ya pakaiannya. Orang menjelang hampir mirip kaya kok malah lebih gaya. Yang sugih tenanan kok sederhana ya. Yang hampir sugih itu kok malah tambah gaya. Dan tiba-tiba waktu mereka sedang salaman, dua orang perawat dengan pakaian perawat, dua orang laki, tiba-tiba tuh datang dan dia pegang orang tua ini. Syukurlah aku temukan engkau. Lalu kemudian orang ini berkata, loh, kenapa kamu berkata begitu? Apa dia sakit? Perawatnya berkata, iya Pak, dia sakit. Dia suka ngaku-ngaku jadi John D. Rockefeller. Loh, jadi dia itu bukan Pak, kentir. Ini true story. Kalau orang kentir saja, saudara, ini bosannya paling enak ya tak? Bisa menginspirasi karena nama. Yesus sak waras-waras, hati-hati jangan ngece. Dan namanya nama di atas segala nama. Dan dia percaya kepada Anda dan saya. Mana mungkin dia akan membuat kita kecewa. Bethlehem memberikan sebuah fajar baru. Dia yang pernah lahir di sana, dia akan datang kembali. Dan dia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, biar itu lahir iman yang baru, sunrise yang baru, fajar yang baru dalam hati kami Tuhan. Tahu Tuhan, percaya dengan kami dalam semua kelemahan dan kebodohan kami. Engkau percaya anak-anak. Hamba berdoa pagi hari ini berkat Tuhan turun dengan ajaib. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang dahsyat. Blessing Tuhan, roh iman dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami sembah Engkau dengan harta kami. Engkau bicara berapapun yang Engkau mau. Ini hati kami berkata yes Lord. Jadi itu kemuliaan nama-Mu. Bangsa kami tetap dipegang Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Mari angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya seperti 5 roti dan 2 ikan dipecahkan di tangan Tuhan Yesus dan memberi makan begitu banyak orang, bahkan sisa 12 bakul. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dari tempat ini akan memberi makan buat dunia ini. Dari tempat ini akan membawa api kegerakan sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Kami percaya Tuhan akan destiny bangsa ini. Firman-Mu berkata bangsa ini akan diangkat derajatnya di atas segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Karena firman-Mu berkata kebenaran itu yang meninggikan derajat bangsa dan meninggikan derajat kami. Saudara adalah kepala dan bukan ekor. Amen. Saudara di atas dan tidak di bawah. Amen. Saudara akan terus naik dan terus naik, terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amen. Biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang diberkati berkata amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan
Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.